Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, ini dalam program BIM hari ini kita akan bahas sesuatu yang manis-manis nih. Udah ada di tangan saya, ini ada berbagai coklat karakter ya, karena hari ini tanggal 7 Juli 2026 bertepatan dengan Hari Coklat Sedunia. Kita pasti akan bahas terkait coklat yang jadi kegemaran banyak orang gitu ya, karena identik dengan rasa manisnya. Kita juga akan bahas ternyata coklat punya banyak manfaat loh gitu ya. Kita akan bahas apa saja manfaatnya dan apa saja jenis coklat yang bisa kita kenal gitu ya. Untuk lebih lanjutnya di BIM hari ini sudah hadir narasumber kita, ada Mbak Suci Widayanti, owner dari Uciklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya, hari ini Mbak Suci hadir dengan karya-karyanya nih pemirsa. Ini ada berbagai coklat karakter seperti yang saya pegang ini khas Solo ya Mbak Suci ya? Iya, ikon Solo. Ikon Solo, ada ini gerbang Pasar Klewer. Iya, Gapuro Pasar Klewer. Ada gerbang Pasar Klewer, ada juga batik di situ. Ini juga ada batik gitu ya, wah luar biasa. Kita pasti hari ini akan ngomongin coklat karena hari ini BIM temanya adalah coklat, kisah di balik rasa dan juga manfaatnya gitu. Tentunya kami juga mengundang Anda pemirsa dan pendengar, Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793.000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 08112553.000. Nah, sebelum kita ke coklat karakter karyanya Mbak Suci nih ya, kita mau kenalan dulu dengan coklat ya Mbak Suci ya, karena kan memang coklat ini banyak lah, semua orang yang sudah tahu gitu ya, semua kalangan, semua usia seneng atau suka gitu ya makan coklat gitu. Tapi gimana sih Mbak Suci sejarahnya gitu, karena kan Mbak Suci ini pengusaha coklat ya. Iya betul. Nah Mbak Suci kenal nggak dengan sejarah coklat ini seperti apa sebenarnya dulu? Coklat itu dulunya waktu zaman dahulu itu coklat itu berasal dari biji kakao kan Mbak. Biji kakao yang itu digunakan waktu yang pengenalan pertama itu dari suku Aztec dan suku Maya. Iya. Dan mereka menggunakan biji kakao itu sebagai untuk minuman pahit. Nah, ya. Minuman pahit yang kualitasnya tinggi. Jadi mereka tuh menganggap minuman coklat itu minumannya suci. Gitu ya. Dengan perkembangan zaman, peradabannya dan mulai abad ke-16 masuk ke Eropa. Iya. Di Eropa itu jadi udah ada tambahannya, menjadi ada gula, ada susu, ada lemak nabati juga, dan akhirnya menjadi coklat yang manis. Iya. Dan mereka kenal sekarang ya. Jadi nanti ada pralin, coklat bar, ada coklat batangan tuh macam-macam sampai sekarang itu ada bonbon gitu. Jadi gitu Kak. Iya, tambah beragam lagi yang ada di pasaran, ada bentuk selai, ada bentuk krim, susu gitu ya, kue, biskuit, ada banyak banget. Nah, ini kan berarti awalnya coklat tuh pahit ya Kak, ya? Iya betul Kak. Kenapa di akhirnya dibuat manis nih Mbak? Karena itu coklat itu kalau manis itu kan bisa menyenangkan. Kalau kita makan manis gitu kan pasti kan ada sensasi gimana ya, perasaan senang gitu loh Kak. Moodnya jadi happy. Iya, moodnya gitu lagi ya. Happy, betul. Itulah alasannya kenapa coklat dibuat manis, karena tadi di samping ada manfaatnya juga, ini juga bisa dijadikan cemilan yang bikin kita juga menaikkan mood gitu. Iya. Nah ini kan ada pastinya berbagai jenis coklat ya Mbak Suci ya. Kira-kira ada apa aja sih untuk jenis-jenisnya dan perbedaannya tuh apa? Oh iya, jadi coklat itu dibagi ada 3. Ada dark coklat, white coklat, sama milk coklat. Iya, kalau dark coklat itu komposisi kakaonya itu 50-100%. Iya, jadi tingkat kepahitannya jadi tidak ada gula sama sekali. Iya. Itu yang biasanya digunakan untuk penggemar coklat yang memang untuk kesehatan juga bisa Kak. Kalau yang milk coklat itu udah ada tambahan susu sama gulanya. Jadi rasanya lebih creamy, terus rasanya lebih lembut dan lebih manis. Terus ada white coklat. White coklat itu dari kakao butter. Jadi untuk komponen kakao
kakaonya itu lebih sedikit karena dia ada lemak nabatinya, ada susunya, ada krimirnya gitu. Iya. Gitu ya. Jadi memang ada berbagai jenis gitu ya, dan ada juga untuk peruntukannya juga masing-masing gitu ya, betul. Mbak Suci ya. Nah, untuk manfaatnya nih Mbak Suci, untuk setiap coklat tadi ada dark coklat, ada juga milk coklat dan white coklat, ini manfaatnya untuk apa aja? Kalau dark coklat itu untuk antioksidan. Iya. Biasanya untuk yang stres, terus biar konsumsi buat diabetes itu juga bisa. Oh, bisa ya? Iya, Asalkan dark yang coklat. dark Iya, coklat iya, dark gitu. coklat, betul. Kalau milk coklat itu biasanya buat kita yang suka manis ya. Iya. Kalau white coklat sendiri itu nanti bisa digunakan dikreasikan seperti produk-produk saya. Iya. Oh iya. Iya, jadi yang harus dibawa. pakai pewarna yang khusus coklat. Jadi oil base gitu. Kalau white coklat ini memang dia aslinya warnanya putih atau ya memang warnanya coklat nih? Mbak Coklat. Suci? Oh, coklat juga. Coklat. Karena kalau bisa jadi white coklat itu karena ada kakao butternya. Oh gitu. Iya. Kakao butter ini juga dari kakaonya? Iya, dari kakao, tapi tidak banyak Mbak. Jadi cuma berapa persen aja. Gitu. Begitu. Jadi dicampur dengan kakao. Iya, yang- kakao butter. Kakao Oke. butter dan juga kakao yang coklat tadi gitu ya. Jadilah dia white coklat gitu Iya, ya. betul. Nah, ini kan banyak orang yang bilang gitu ya bahwa coklat ini bisa bikin mood kita bahagia. Tadi Mbak Suci juga sudah Iya. sebutkan gitu ya. Kalau misalnya lagi sedih gitu ya, Iya. pasti dikasihnya coklat gitu Iya. ya. Lagi marahan, baiknya Lagi pakai coklat. betul. Kenapa sih coklat ini identik nih Mbak Suci dengan rasa bahagia? Ada nggak sih kira-kira penjelasan ilmiahnya? Ada, karena coklat itu ada dopaminnya juga. Dopamin itu kan membuat kita rileks, senang, bahagia. Terus ada flavanol juga. Flavanol itu juga buat merasa kita tenang gitu. Setelah itu manfaatnya juga banyak sih Kak. Untuk coklat sendiri. Selain menyenangkan juga bisa membuat mood berubah. Iya. Berubah jadi lebih baik pastinya. Lebih baik pastinya. Ya, gitu. Apalagi kalau dikasih sama orang kesayangan. Betul. Aduh, jadi tambah seneng. Iya. Ya, luar biasa. Karena memang di dalam coklat itu ada kandungan-kandungan yang bisa memperbaiki mood kita. Ternyata tadi Iya. ya ada dopamin, ada flavanol. flavanol juga Iya. gitu. Nah, ini kan tadi Mbak Suci juga sempat jelaskan ada jenis coklatnya dark coklat gitu ya, yang Iya. ternyata ada bermanfaat juga untuk kesehatan jantung dan otak gitu Mbak Suci. Iya. Ini mekanismenya seperti apa sih? Kalau untuk jantung, saya sarankan untuk menggunakan dark coklat. Jadi komposisi dark coklat itu kan 50 sampai 100% kakao. Itu bisa untuk jalan kerja saluran darahnya itu lebih lancar. Gitu. Bisa gitu ya untuk Bisa. orang-orang dengan penyakit jantung gitu Iya, ya. bisa Kak. Dengan catatan pastinya yang dikonsumsi adalah dark coklatnya. Dark coklatnya gitu. yang tanpa tambahan apapun. Jadi rasanya memang pahit. Kalau untuk memperolehnya nih Mbak Suci ya, kalau kita cari di pasaran gitu dark coklat tuh kira-kira gampang atau susah nih? Kalau Mbak Suci kan memang sudah biasa. Kalau sekarang mungkin sudah gampang ya Kak, karena di Indonesia sendiri itu kan penghasil kakao terbesar sebenarnya, terbesar di dunia. Jadi sekarang itu toko-toko yang khusus coklat itu sudah menyediakan single bar. Jadi mereka dari kakao asli, gitu. Nanti ada komennya mau 50%, mau 60%, 70%. Jadi tingkat kepahitannya tuh ada. Oh begitu, Iya. ada sendiri-sendiri gitu ya, berarti disesuaikan dengan selera gitu. Oke. Nah Mbak Suci ini kan tadi juga bilang bahwa memang Indonesia ini salah satu penghasil coklat terbesar ya di Iya, Asia betul, ya betul. Mbak Suci ya. Tapi kenapa nih banyak orang yang justru kenal coklat premium tuh dari Eropa? Kenapa Iya. nih Mbak Suci? Karena memang itu setelah peradaban abad ke-16 coklat itu kenalnya dari Eropa, terutama Swiss. betul. Swiss itu setiap hari mereka tuh konsumsi coklat Mbak. Minimal itu 70 gram. Kalau dengan baca risetnya itu 70 gram. Karena itu ya kayak seperti kebiasaan kalau kita di Indonesia mungkin teh. Ya kalau di sana itu coklat. Jadi minuman coklat,
camilannya pun juga dari coklat. Jadi kita kenalnya dari coklat. Padahal di Indonesia sendiri itu penghasil kakao terbesar. Sekarang kakao ini kan harganya lagi naik, Mbak. Wah. Iya, lagi naik. Ini para petani Indonesia, terutama di Cilacap, Wonogiri, di Jawa Tengah itu adanya di Gunung Kidul juga ada di Kelangeran. Itu juga baru gencar ini. Iya. Gencar untuk menanam coklat, budidaya kakao. Iya, Betul. karena memang komoditas yang menjanjikan juga gitu ya, Iya, Mbak Suci, betul, untuk betul, dijual gitu. Jadi kita kalau misalnya kita dengar gitu ya coklat, biasanya kita langsung nyantolnya ke negara Swiss, padahal betul. Indonesia ini Indonesia itu pada penghasilnya. penghasilnya Iya, gitu ya, penghasil kakaonya gitu. Iya, Saya juga betul. pernah jalan-jalan ke Wonogiri, Mbak Suci. Iya. Saya pernah lihat ada kebun coklat gitu. Iya, Saya tanya-tanya gitu kan ke pemilik kebunnya. Iya. Ini biasanya dijualnya dalam bentuk apa gitu. Iya. Dijualnya dalam bentuk biji. Iya, Jadi udah mereka menjualnya difermentasi. mentah. Iya, mentah. Biji. Iya. Sebenarnya kalau biji diolah menjadi fermentasi itu lebih mahal lagi, Mbak. Iya. Tapi sekarang sudah 2 tahun ini itu memang kakao sendiri yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah itu baru naik. Iya. Jadi mereka udah nggak hanya biji, tapi memang dari fermentasi. Oh, jadi mereka mulai mencoba untuk fermentasi sendiri. Setelah itu mereka salurkan ke toko-toko coklat yang ada di Indonesia. Termasuk gitu. yang ada petani yang ada di Cilacap saat ini, itu juga baru supply ke Bandung. Bandung itu baru banyak tren toko coklat. Oh, gitu. Iya. Sama kayak Bali ya? Iya, Mbak Suci ya? iya Bali ya juga ya. Iya. Itu kan jadi banyak kayak merek-merek atau brand-brand gitu ya, coklat dari Bali, coklat dari Bandung kalau Mbak Iya, Suci betul, tadi bilang gitu betul. ya. Nah ini berarti masyarakat kita juga mulai terbuka gitu ya untuk bisa mengolah hasil perkebunannya ini bisa jadi produk yang lebih mahal lagi gitu ya, Mbak Suci ya. betul. Tidak hanya dijual mentah, tidak hanya dijual coklat aja gitu. Iya. Jadi kalau seperti ini kan kayak artisan coklat. Iya. Jadi nggak hanya coklat batang aja. Ada pralin itu coklat yang ada isiannya. Terus bon-bon itu juga ada. Terus bak coklat itu, kalau bak coklat itu lempengan coklat yang dilelehkan terus dikasih kacang-kacang. Sekarang kan baru tren itu buah kering kan, Kak. Iya. Nah, itu. Jadi ditempelin di atasnya itu, tapi nanti jadi bentuk toppingnya. lempengan. Iya, gitu. betul. Bisa gitu ya. Mungkin ada nih pemirsa yang mungkin tinggal di wilayah Wonogiri dan kebetulan gitu ya punya pohon coklat di belakang rumah, bisa coba dibikin gitu ya. Kalau Mbak Suci pernah nggak nih bikin coklat gitu ya dari kakaonya? Pernah bikin, tapi kan prosesnya lama. Oh, gitu. Kayak dari Berapa lama sih, Mbak Suci? biji coklat itu hampir 2 minggu, Kak. Karena fermentasinya aja 7 hari. Iya, tergantung wilayahnya juga. Fermentasi 7 hari, kita keringkan, terus kita grinding itu, terus kita bikin pasta dulu, terus bikin untuk sebuah coklat. Itu 2 mingguan. 2 minggu. Betul. Untuk satu Prosesnya batang lama, coklat ya? terus alat-alatnya juga harus spesial. Nggak bisa kita bikin sendiri pakai manual tuh nggak bisa. Nah, gitu. Iya. Berarti menghaluskannya pun nggak bisa pakai Nggak bisa. lumpang. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa, Oh, gitu. berarti memang harus ada alatnya tersendiri. Iya, gitu. ada alatnya tersendiri, mesinnya sendiri. Apakah itu juga mungkin yang jadi alasan gitu ya, Mbak Suci? Mungkin masyarakat kita selama ini jual kakao, dia dalam bentuk biji kakao aja, nggak diolah. Gitu. Iya, Salah satunya kalau itu petani mungkin ya. itu kebanyakan mereka biji kakao sama fermentasi. Jadi mereka ngolahnya ke fermentasinya, setelah biji kakao fermentasi, mereka kan mungkin karena hambatannya sekarang di mesin ya. Jadi mereka dibawa ke supplier yang punya toko coklat gitu. Begitu. Kalau Mbak Suci lihat gitu ya sebagai pengusaha coklat gitu. Nah, bisnis coklat ini seperti apa? Khususnya di Solo ini? Kalau Solo ini sebenarnya udah mulai naik ya, Kak ya. Jadi udah ada beberapa teman juga bikin coklat batangan gitu, terus coklat rasa-rasa jamu gitu, baru mereka Jadi kan mungkin Solo identiknya dengan rempah ya, jamu-jamu. Jamu. Dulu saya juga bikin coklat kelor. Oh, gitu. Iya. Coklat kelor tuh gimana ya, Mbak? Dia Tapi ada rasa rasanya, kelornya tuh gimana? iya ada rasa kelornya, gitu. warnanya seperti matcha gitu. Iya, hijau. Oh, bisa ya ternyata Bisa, ya untuk bisa. membuat coklat sendiri gitu. Iya, Atau betul. mungkin di Solo ini karena memang
memang juga sudah mulai hype gitu ya, sudah mulai naik untuk coklat, Anda bisa juga beli gitu ya produk coklat di Solo aja gitu, sekitar Solo ya, nggak perlu jauh-jauh gitu ya Mbak Suci ya. Luar biasa nih. Kita kembali ke coklatnya nih Mbak Suci ya, karena kan tadi memang kita bahas juga ada banyak manfaat gitu ya. Nah, nutrisinya dalam kakao sendiri nih, ada apa aja sih Mbak Suci supaya nanti akhirnya dia jadi coklat tetap gitu, bermanfaat juga gitu. Itu ada magnesiumnya juga, terus ada lemaknya, ya jelas ada lemaknya itu yang bisa ada mangan apa zat besi itu loh Kak, ya itu juga ada. Jadi ada beberapa komponen yang bisa di dalam kakao, biji kakao itu kenapa bisa ada manfaatnya banyak gitu. Dari buah bisa untuk apa ya, macam-macam sih Kak, gitu. Lalu nutrisinya di kakao itu setelah dia diolah jadi coklat, apakah masih ada atau masih ada? Kalau yang dark coklat masih ada, karena dark coklat kan masih murni, belum ada tambahan gula, belum ada tambahan susu, terus belum ada tambahan lemak nabati, tadi masih netral lah, itu masih ada. Masih ada ya, masih kenapa bisa dirasakan. Dark coklat itu biasanya digunakan untuk yang punya menderita diabetes, jantung, terus untuk ya mood booster kita juga, selain apa yang milk coklat sama white coklat. Wah, luar biasa gitu ya. Pastinya coklat juga bisa untuk kita dapatkan manfaatnya dengan catatan dikonsumsi dengan benar gitu ya, dan sesuai dengan peruntukannya. Betul. Gitu. Nah, kalau coklat dari Mbak Suci ini biasanya orang-orang pesan untuk apa nih Mbak Suci? Biasanya untuk event-event tertentu. Cuma kalau untuk ikon Solo itu kan saya ingin menaikkan. Biasanya kan Solo kenalnya itu kan batik, terus kan batik-batik tulis kita di Lawean atau di Kauman. Saya ingin mengenalkan lewat kuliner. Iya, jadi dengan saya kan basicnya di coklat karakter. Saya bikin yang model batik, saya model yang ikon Solo. Ini kan ada serabi Solo, kan terkenalnya kuliner serabi Solo, nasi liwet. Saya bikin bentuk coklat. Jadi orang tuh, oh ini ternyata ada bentuk nasi liwet dan bisa langsung dikunyah gitu. Rasanya manis ya. Jadi ingat juga gitu ya kalau buat oleh-oleh gitu ya. Oh ini coklat dari Solo. Dari Solo gitu. Karena ada gambar ciri khasnya batik. Iya betul gitu. Nah Mbak Suci ini usaha coklat sudah lama Mbak Suci? Sudah 2015. Iya, mulai 2015. Tapi saya basicnya di coklat berarti coklat yang batangan itu Kak. Jadi nggak langsung terjun ke coklat karakter. Karena pemainnya udah banyak, saya ingin mencari yang spesial. Spesial, jadi biar beda sama yang lainnya. Akhirnya ketemu sama coklat karakter ini. Awalnya buat momen lebaran buat sendiri, keluarga gitu, buat ngasih hampers ke saudara-saudara. Terus kebanyakan yang ditanya, loh ini bagus Mbak, ini kenapa nggak dijual? Gitu. Awalnya dari situ, akhirnya nambah lagi untuk usaha coklat karakter. Berarti awalnya memang iseng ya sebenarnya ya Mbak Suci? Iya, betul. Tapi ada yang nyadar nih, oh ini bisa nih jadi bisnis karena gitu unik ya. Unik juga. Jadi kenapa enggak gitu ya untuk dibikin bisnis gitu ya Mbak Suci ya. Selama ini Mbak Suci mengelola bisnis dengan siapa Mbak Suci? Saya sendiri, ngelolanya sendiri, tapi saya juga ada karyawan untuk packaging. Wrapping sama packaging. Berarti untuk ide dan juga untuk resepnya dari Mbak Suci sendiri ya produksi saya sendiri. Produksi dari Mbak Suci sendiri. Wah, luar biasa. Ini ada berbagai bentuk ya pemirsa, Anda bisa lihat gitu ya di layar kaca Anda. Ada berbagai bentuk mulai dari khas Solo, ada juga berbagai karakter gitu ya, yang juga bisa disesuaikan pastinya ya dengan kebutuhan gitu ya Mbak Suci ya. Berarti menerima custom bentuk juga nih Mbak Suci? Iya, saya menerima. Kemarin juga dapat logo buat ulang tahun dari Boyolali. Itu logo dari suatu perusahaan untuk ulang tahun, mereka custom ke saya gitu. Bisa ya berarti ya, jadi salah satu ide oleh-oleh atau salah satu ide buah tangan manis gitu ya untuk orang-orang kesayangan gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah Mbak Suci ini pastinya masih kita akan bahas terkait coklat ini banyak sekali ya Mbak Suci ya. Tapi kita istirahat untuk kita lanjutkan di segmen kedua. Baik, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kami tentunya mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679
3000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA, dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program BIM, berbagi ilmu dan manfaat. Tentunya kami kembali mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA, dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Masih tentang Hari Coklat Dunia nih pemirsa ya, coklat dibalik rasa dan manfaatnya, bersama dengan Mbak Suci Widayanti, owner dari Uciklat gitu ya. Mbak Suci, tadi kita sudah bahas ya terkait coklat, apa sejarahnya, apa juga manfaatnya, apa juga kandungan yang ada di dalam coklat, sehingga kita bisa juga dapatkan manfaatnya dari kita mengkonsumsi coklat itu gitu ya. Nah, untuk coklat ini kan pastinya kita ingat juga disukai oleh semuanya ya Mbak Suci, semua usia dari muda sampai tua. Nah, apakah memang coklat ini boleh nih dikonsumsi oleh semua orang, atau ada batasan-batasan tertentu untuk orang-orang tertentu nih Mbak Suci? Oke, kalau untuk coklat bisa dikonsumsi sebenarnya untuk dari balita sampai lansia. Cuma ada batasannya, seperti balita itu kita membatasi coklat yang banyak kandungan gulanya dihindari aja. Ya, soalnya kan anak-anak itu kan rentan ya, masih manis-manis itu kan belum boleh juga. Betul. Terus kalau untuk penderita diabetes itu juga dihindari yang coklat. Kalau mungkin konsumsi dark coklat aja untuk penderita diabetes mungkin diperbolehkan, tapi hanya berapa gram aja. Walaupun itu dark coklat, jadi untuk mengurangi semuanya. Iya, berarti bisa diatur ya untuk porsi konsumsinya. Tergantung konsumsinya, gitu, tergantung usianya juga, tergantung komposisi juga Kak. Jadi seperti balita itu kan nggak boleh konsumsi gula yang lebih banyak. Jadi cari yang gulanya komposisinya sedikit. Iya. Begitu ya, jadi nggak serta-merta karena boleh gitu ya, boleh makan coklat dan berarti anak saya boleh nih makan camilan coklat, enggak juga gitu ya. Kita juga pastikan terkait kandungannya, gulanya seberapa, apakah memang cocok untuk balita, karena kadang tuh kalau balita kayaknya ada yang pencernanya nggak cocok ya Mbak Suci ya. Betul. Dia bisa jadi kayak diare gitu setelah terus makan alergi coklat. kan ada kan anak-anak yang alergi juga, atau lagi yang autoimun itu kan juga nggak boleh dibatasi. Berarti memang juga kembali ya diperhatikan dengan kondisi badan masing-masing gitu ya, atau kondisi kebutuhan tubuh masing-masing gitu. Apakah memang boleh atau tidak? Nah, sekarang kan kita bisa temui coklat di mana saja ya Mbak Suci ya, entah di warung-warung, di supermarket, di toko, minimarket juga gitu. Nah, bagaimana kita bisa pilih coklat ini yang memang coklat untuk sehat kita konsumsi? Kita cek komposisinya. Jadi kita cek lihat komposisinya di tabel itu, untuk biji kakaonya berapa, gulanya berapa. Jadi kalau lebih bagus itu kakaonya yang banyak. Jadi berapa persen itu biji kakaonya, kandungan kakaonya yang lebih bagus, lebih banyak, dan gulanya sedikit. Jadi kan ada tambahan lemak nabatinya juga. Jadi kita kurangin gitu. Begitu. Jadi kita tetap lihat komposisinya ya seperti apa. Nah, kalau di komposisi ini kan biasanya ada tuh beberapa ya, ada yang memang gula, air, coklat, dan lain-lain. Kita pilihnya yang coklatnya minimal berapa persen kira-kira? Minimal 50%. Minimal 50%. Iya, minimal 50%. Dan biasanya kalau komposisi kan, kalau bahan yang ditulis pertama biasanya yang paling banyak ya Mbak Suci ya? Betul. Berarti kita pilih yang coklatnya di awal. Iya, coklatnya di awal. Iya kan biasanya kakaonya berapa persen gitu. Jangan pilih yang gulanya di awal. Gulanya di awal. Kalau gulanya banyak di awal, nanti jadinya udah nggak coklat asli itu. Itu jadi apa? Gula-gula ya? Betul. Jadinya gitu. Nah, tadi juga kita sempat bahas nih terkait Indonesia gitu ya, sebagai penghasil kakao terbesar di Asia. Kalau menurut Mbak Suci ya, potensinya seperti apa nih untuk kedepannya nih Mbak Suci? Apakah bisa nanti Indonesia ini bisa jadi penghasil coklat produknya ya, nggak cuman kakao ya, di skala nasional
nasional maupun internasional? Ini saya rasa sekarang sudah cukup bagus ya. Dari petani sudah bergerak, sudah menanam biji kakao yang banyak. Terus juga toko-toko sekarang itu juga menyediakan dan membuat single origin. Jadi benar-benar dari kakao. Jadi mereka memanfaatkan itu. Saya soalnya lihat sendiri dari Bali, Bandung, saya lihat tempat produksinya, mereka itu langsung dari biji kakao. Kalau dari Bandung itu kebanyakan dari Cilacap. Untuk Bali sendiri itu ada nama kota, bukan kota ya, mungkin daerah namanya Jembrana. Jadi itu semua daerahnya itu perkampungannya itu kakao semua. Iya, semuanya bertani. Iya, kakao, semuanya bertani kakao, benar. Dan Gitu mereka ya. ternyata itu sudah impor keluar malahan. Oh, begitu. Iya, saya dengar-dengar begitu. Saya kemarin waktu ke sana itu kunjungan ke sana itu udah ada dari mereka impor ke Belanda. Wah, Padahal luar Belanda biasa. juga penghasil, tapi mungkin jadi itu cita rasa kakao itu sendiri tuh berbeda-beda tiap daerah. Oh gitu ya Mbak Suci Iya, ya? betul. Jadi seumpamanya kalau jenengan mau nyicipin kakao yang asli dari Wonogiri ke Cilacap, terus ke Jembrana, itu beda-beda. Jadi ada yang ngerasa sapet, terus ada yang ngerasa wangi kayak bunga itu juga ada loh Kak. Wah, Jadi saya ini tuh berarti pernah tanpa nyicipin tambahan tanpa rasa tambahan, ya? itu baru biji aja. Oh, bijinya aja. Iya, karena itu ternyata tuh pengaruh di lingkungan sama tanah. Oh gitu. Iya. Jadi setiap anu tuh beda-beda. Ya. Berarti pun untuk peruntukannya juga bisa berbeda ya Mbak Bisa, Suci ya? bisa. Untuk nanti produk akhirnya juga bisa berbeda dari bisa. setiap jenis tanaman coklat, Iya, tanaman kakao ini iya, gitu. betul. Luar biasa. Dan Iya. ini potensinya juga sudah mulai terlihat geliatnya Iya, gitu udah ya. kelihatan sekali. Sudah terlihat untuk Iya, potensinya bisa iya. insya Allah lebih besar. Mungkin bisa nasional, bisa juga internasional nanti betul, gitu betul. ya. Seperti juga Mbak Suci ini yang juga memproduksi berbagai produk olahan coklat nih. Kalau Mbak Suci memang khusus di coklat karakter saja atau mungkin ada produk lainnya kayak coklat bentuk selai atau krim atau kue atau seperti apa nih Mbak Suci? Kalau saya sendiri itu memang fokusnya di coklat karakter. Jadi saya memang mengangkat coklat karakter di Solo karena belum banyak pemainnya juga Mbak. Sebenarnya untuk mengenalkan ikon Solo tadi. Iya. Begitu Iya, bisa buat oleh-oleh gitu. Ini salah satu karyanya gitu ya dari Iya, Mbak Suci. betul. Ini coklat karakter gitu. Bisa Iya. dipesan pastinya ya, bisa custom juga ya Mbak Suci. Iya, ya? bisa. Biasanya kalau pesan di mana nih Mbak Suci? Nanti bisa BW aja. Iya, nanti saya alamatnya ditulis terus Mbak? Boleh. Boleh? Alamatnya boleh disebutkan Mbak Oh Suci? ya, kalau alamat saya di Solo, tapi produksi saya tuh di Gumpang. Oh gitu. Iya, Gumpang Kartosuro itu. Atau nomor WA-nya boleh Oh, disebutkan? iya, boleh, Siapa tahu iya. ada yang mau pesan. Oke, WA saya 081 5671 3271. Iya. Itu ya pemirsa ya, Anda bisa catat nomornya gitu Iya, ya tanpa sebagai minimal order. Iya, tanpa minimal Iya. order. Satu pun dilayani loh Dilayani. pemirsa ya. Bisa gitu ya, dibuatkan untuk berbagai keperluan gitu ya. Bisa Iya, betul. biasanya ini untuk apa nih Mbak Suci kalau yang pesan? Biasanya itu buat acara 17 Agustus seperti besok, gitu kan 17 Agustus. Jadi biasanya tuh custom yang model lomba-lomba. Lomba-lomba kayak ada makan kerupuk, Yap. kelereng, terus naiki karung itu. Biasanya ada yang pesen. Terus buat hari guru Kak. Hari guru sekarang itu kan guru itu ya memang pahlawan untuk murid-muridnya. Iya, ya. betul. Iya, betul. Terus jadi mereka pas hari guru itu pesan dalam bentuk buket. Jadi buketnya itu dari coklat. Terus ada juga Lebaran, paling penting itu Lebaran. paling Lebaran banyak itu buat yang hampers. pesen ya. Seperti itu kan ada contohnya. Jadi buat hampers anak-anak. Jadi tinggal udah ada amplopnya, tinggal ngasih. Iya betul. Nih pemirsa Iya. ya, ada contohnya untuk hampers juga gitu nih bisa gitu. Ini ada amplopnya ya Mbak. Ada amplopnya, Suci, udah nih. free amplop, include Nih, amplop, sudah jadi ada tinggal amplopnya, masukin uangnya pemirsa aja. ya. Ini uangnya bisa dimasukin di sini, sudah dikasih ke anak-anak, sudah Iya, simple sekali iya, betul. gitu ya. Atau mungkin nih kalau sekarang bisa buat wisuda, Wisuda sempro bisa, gitu iya, ya. Atau betul. teman ya mungkin hadiah menikah juga bisa loh Iya, ya. betul. Biasanya kan kalau acara nikahan tuh capek ya Mbak Suci Iya, ya, betul. mempersiapkannya
Nah ini bisa untuk nanti obat capeknya gitu, Iya, obat betul. senengnya juga bisa gitu. Bisa untuk berbagai acara gitu. Nah biasanya kalau Mbak Suci memproduksi satu produk ini, misalnya ini ya Mbak Suci, ini kan isinya ada 2 nih. Berapa hari Mbak Suci? Kalau produksinya itu cuma berapa jam aja sih Kak, tapi cuma Cepet ya? proses ke wrappingnya itu memang harus butuhkan 2 sampai 3 hari. Jadi setelah proses pencetakan selesai, itu nanti nunggu kering dulu. Jadi saya biasanya masukkan di box, saya lapisin sama tisu dapur. Tisu dapur, jadi biar menyerap airnya. Jadi kan masuk kulkas itu biasanya itu keluar embunnya. Iya. Jadi saya biar nggak ada expirednya itu biar lama. Soalnya kalau 1 hari langsung langsung di wrapping itu kan ada wrappingnya. Jadi ini nggak langsung nggak di wrapping di dalamnya itu. Oh, Iya, jadi nggak kena tangan langsung. Jadi biar nggak leleh gitu. di dalamnya Iya, ada wrappingnya. iya. Sebelum plastik ini ya? Iya, berarti sebelum ya? plastik itu. Jadi proses wrapping, baru packing. Gitu. Itu Jadi tergantung suhu juga. Kalau panas kayak gini tuh biasanya butuh waktu juga. Iya. betul. Nah, untuk produk seperti ini biasanya tahan berapa hari nih Mbak Suci, atau Kalau bulan? expirednya itu saya 3 bulan. 3 bulan. 3 ya? bulan, iya. Karena untuk menjaga ke konsumen rasa dan bentuknya. Iya, karena kan karakter kena panas sedikit aja itu matanya udah Aduh, miring, udah pindah. gitu. Pindah ke bawah. Jilbabnya udah pindah lagi. Nah, gitu ya. Berarti kalau misalnya dia nanti bentuknya buket ya Mbak Suci, Iya, ya, berarti betul. masih bisa dipajang selama Masih 2 bisa, bulan. masih bisa. Dipajang selama 2 bulan, masih bisa dilihat-lihat. Aduh, Iya, cantik iya, banget, cantik iya. banget gitu ya. Setelah 2 bulan mungkin bisa untuk segera dimakan Segera aja dimakan, gitu ya. betul. Biar masih aman juga dan Iya. menjaga gitu ya. Untuk coklatnya ini rasanya masih sama berarti Masih ya kalau sama, sebelum expired dan betul. tidak menimbulkan efek lainnya gitu kalau Iya. misalnya dikonsumsi setelah expired pastinya gitu. Masya Allah nih untuk produk coklat ini Mbak Suci dulu tuh belajarnya dari mana Mbak Suci? Saya sebenarnya otodidak, Mbak. Otodidak ya? Iya, otodidak. Ya itu karena dulu pernah kerja di toko roti dan kebetulan ruangannya itu dekat sama yang bikin tar. Jadi kadang cuma lihat mereka bikin dalam cara ngetimnya coklat gimana, cara ngolahnya coklat gimana. Akhirnya belajar iseng-iseng beli cetakan Iya. yang model silver queen kayak gitu. Terus ya itu dijual, dipasarin gitu. Akhirnya ya alhamdulillah laku karena ya itu orang kan nyobanya biasanya kan silver queen ya udah ada mereknya gitu kan. Ini kan bikinan sendiri ya walaupun cuma ditim aja biasa dilelehin gitu. Gitu ya. Jadi awalnya memang otodidak ya, coba-coba aja gitu. Tapi Iya. ternyata ya alhamdulillah bisa sampai sekarang dari 2015 nih ya. 2015. Wah, luar biasa nih, bisa bertahan sampai 2026 nih, Masya Iya, Allah luar betul. biasa. Ada pasarnya berarti ya, ada Udah juga ada yang pasarnya. minat gitu. Iya. Nah kalau bahan bakunya nih Mbak Suci, biasanya Mbak Suci bikin coklat karakter ini dari apa bahan bakunya? Saya dari coklat kompon. Jadi bahan bakunya masih pabrikan memang. Jadi pakai dark coklat, pakai white coklat, sama pewarna khusus coklat. Base-nya yang oil. Begitu ya. Dan Iya. pastinya ini bahannya dipilih bisa disesuaikan, maksudnya bisa pesan untuk bahannya, untuk kandungan coklatnya, atau memang sudah itu bahannya nih, Mbak Udah Suci? bahannya udah itu. Udah tercantum di situ bahannya juga. Berarti memang sudah itu bahannya gitu Iya. ya. Bisa nih Anda berarti Iya. kalau pesan tinggal pesan aja bentuknya gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya mau pesan nih Mbak untuk tapi mau yang 100% dark coklat bisa gitu. Bisa ya. Bisa. Bisa Iya, juga bisa ternyata disesuaikan. pemirsa ya. Iya. Bisa disesuaikan juga gitu. Masya Allah luar biasa. Nah pastinya dari 2015 sampai 2026 ini tidak hanya lancar-lancar saja ya Mbak Iya, Suci ya. Pastinya banyak. kan harapannya kita juga mulus dan lancar gitu ya untuk usahanya. Tapi mungkin berjalannya waktu ada berbagai kerikil cobaan gitu ya. Tantangan terbesar apa nih yang selama ini mungkin dihadapi oleh Mbak Suci di usaha ini? Ada Mbak, suatu saat itu bikin kita pesanan dadakan. Pesanan dadakan ngelelain 1 kilo white chocolate waktu itu. White chocolate itu kan memang paling rentan sebenarnya ya. Iya. Jadi uap airnya itu masuk ke pancinya. Akhirnya menggumpal, nggak bisa leleh. Nggak jadi leleh coklatnya. Nggak bisa leleh, nggak bisa leleh. Jadi menggumpal. Jadi kita harus mengulangi lagi dengan bahan yang baru. Oh, sekilo bahan tuh terbuang berarti? Terbuang. Aduh. Sebenarnya nggak terbuang sih Kak, bisa Gimana digunakan untuk apa diparut kayak keju gitu buat
terus dikasih roti tawar gitu masih bisa buat Maksudnya dikonsumsi topping-topping. sendiri Iya, atau konsumsi sendiri. dikonsumsi sendiri. Tapi Iya. untuk usahanya, maksudnya untuk dijual berarti sudah nggak bisa. Udah gak bisa, Oh. iya karena coklat itu lawannya air. Iya, Oh, makanya gitu. kan saya bilang kalau menggunakan white coklat itu harus pewarnanya juga base oil. Jadi memang khusus untuk coklat. Oh, berarti nggak bisa pakai pewarna Pewarna roti gitu ya? nggak bisa, Nggak karena ya? pewarna Oh. roti itu kebanyakan air. Base-nya Itu jadi air. kalau menggumpal. Jadi nggak bisa bercampur. Nggak bisa malah bercampur. ya? Terus untuk warnanya juga nggak bisa awet. Kalau semuanya dipaksain tuh juga bisa, tapi nggak bisa awet, nggak bisa bertahan, luntur jadinya. Gitu, dan warnanya mungkin nggak sengejreng ini gitu ya, Betul. untuk warnanya nggak sekeluar ini Iya, gitu pemirsa. betul. Kalau misalnya pakai pewarna yang memang tidak base minyak gitu ya, Iya. atau base oilnya gitu. Itu salah satu tantangan produksi gitu ya, Iya. Mbak Suci ya. Tadi apalagi 1 kilo, wah, luar biasa. Iya, 1 kilo iya. coklat tuh Iya. uangnya juga modalnya juga sudah lumayan gitu Iya, ya. Nah, betul. selain itu mungkin Mbak Suci ya, dari mungkin masyarakat gitu ya, dari animo masyarakat selama dari 2015 sampai sekarang bagaimana nih untuk antusiasmenya, apakah menyambut baik atau seperti apa? Sebenarnya nggak nyambut baik selalu ya Mbak ya. Kayak itu saya tuh juga ganti-ganti model. Jadi seumpamanya ini yang di display yang model lollipop atau yang model pralin. Dulu itu saya mikir itu pralin itu kan yang ada isiannya Iya. itu. Saya bikin yang unik. Ternyata di masyarakat Solo itu belum bisa menerima. Mungkin karena harganya sudah beda. Iya. Jadi pralin itu sebenarnya itu enak. Jadi kita gigit gitu udah ada lumerannya. Dan lumerannya tuh rasanya beda-beda. Ada yang Yaitu karamel, ada yang salted karamel, caramel, betul, ada yang vanilla gitu. betul. Aduh, Flavornya udah beda-beda. Cuma belum menerima. Saya terus dari pertama di coklat bar atau coklat batangan itu masih bisa diterima. Jadi ada tambahan mete, kacang, itu masih bisa diterima. Setelah itu kan perkembangannya itu kan banyak yang udah jualan. Akhirnya saya beralih di sini, dan di sini pun juga tantangannya beda lagi. Karena kan karakter dari segi harga juga beda dari coklat batangan. Karena saya bikinnya juga satu-satu. Iya. Jadi mulai dari mata, mulai dari rambut, setelah kering baru wajah. bajunya, Iya, pecinya. iya, pecinya itu jadi Jilbabnya, bertahap gitu. memang. Jadi memang segi harga agak naik sedikit. Itu awalnya juga belum diterima dari masyarakat. Berarti mereka mungkin menganggapnya Iya, kemahalan. kemahalan gitu. ini barangnya kecil segini kok mahal sekali Mbak gitu. Ya akhirnya saya nentuin ke ikon-ikon tertentu kayak Lebaran. Jadi saya mainnya ke kemasan juga. Jadi kemasan itu juga sebagai branding kita ya Mbak ya. Jadi kemasannya oh ini unik, kemasannya lucu. Jadi ya akhirnya itu cuma main-main ke kemasan, ke cetakan, ke model-model lainnya yang bisa diterima sampai sekarang. Alhamdulillah yang ikon Solo itu tetap bertahan sampai sekarang. Iya, alhamdulillah gitu ya, dengan Iya. berbagai manuver, Iya. solusi-solusi dari Betul, berbagai mungkin betul, juga betul. tantangan tadi bisa gitu ya dilalui untuk keberjalanan dari usaha coklat ini gitu. Kalau ikut tren, pernah nggak Mbak Suci, kayak misalnya kan dulu tuh sempat tren Dubai. coklat isi kunafa tuh. Kunafa Dubai. Atau yang sekarang Dubai Chewy Cookie. Cookie. Iya, nggak pernah Mbak. Karena saya tuh ya saya pengennya itu punya ciri khas sendiri aja, nggak ngikut-ngikut tren. Sebenarnya ngikut tren itu juga banyak peminatnya, tapi kan kita lihat ke mana konsumen kita jatuhnya. Kalau kunafa ya. gitu kan udah mahal, pistasionya aja juga udah Iya, mahal. betul. Iya, kalau yang murah itu kan berarti kan mereka yang bikin selai yang kayak selai pistasio kan karena banyak kan glaze kayak glaze gitu kan banyak. Glaze itu jadi kayak selai buat donat itu lah. Itu kan ada yang apa? Dari pistasio Iya. kan. Tapi pistasio bohongan kan. Tapi berapa Jadi persen ya, Iya, gitu. berapa persen aja. Iya, paling banyak isinya gula paling Betul, gitu betul, ya. betul. Daripada kita bohongin gitu ya, Iya, mungkin daripada kita masyarakat, bohongin gitu ya. masyarakat. Ini Mbak Suci berarti pilihnya yang memang sudah produk original dari Mbak Iya, Suci. original aja sendiri, Ya. Khasnya produk dari Mbak sendiri. Suci ini gitu, coklat Iya, betul. karakter gitu. Masya Allah, luar biasa gitu. Juga pastinya bisa gitu ya, jadi inspirasi mungkin Anda yang mungkin gemar coklat, pengen juga usaha coklat, bisa dicoba gitu. Atau mungkin Mbak Suci ini biasanya melatih juga ya untuk Iya, bikin coklat saya ya. juga privat
coklat juga. Privat untuk melatih Iya, coklat juga ngisi ke sekolahan-sekolahan. Jadi ada sekolahan sekarang itu kan sekolahan SD itu ada itu Mbak. Namanya Prakarya kalau dulu iya, ya. kelas karya, seperti kelas karya gitu. Jadi setiap kelas itu mereka menampilkan apa? Ada pelatihan coklat, ada pelatihan puding, ada yang itu panggil hewan kayak hewan berbisa gitu ada Kak. Itu kebetulan saya alhamdulillah udah 2 kali diundang di sekolahan Muhammadiyah sini juga di dekat Pangandaran itu SD Muhammadiyah itu dipanggil kan setiap 4 bulan sekali acaranya. Alhamdulillah sudah dipanggil. Jadi mereka satu kelas itu anak-anak bikin dan mereka sangat antusias. Ih, seneng banget pasti Iya, anak-anak bikin ya. lollipop aja mereka udah antusiasnya Seneng seneng. Iya, banget. udah seneng sekali. Nah bisa gitu ya Tanda Iya. mungkin yang pengen praktis gitu ya lagi cari hadiah untuk teman-teman yang manis-manis bisa langsung pesan di Uciklat gitu ya, berbagai karakter coklat Anda bisa pesan sesuai dengan keinginan Anda pastinya gitu. Iya. Bisa tolong diulangi nih Mbak Suci nomornya. Oke, saya ulangin ya nomornya 081 5671 3271. Gitu ya Anda bisa Iya. pesan pemirsa ada di 081 5671 3271 gitu. Terakhir nih Mbak Suci Iya. gitu ya, karena memang coklat ini banyak peminatnya, banyak juga orang yang akhirnya hilaf nih mengonsumsi coklat Iya, gitu ya, iya. dan kita juga tidak lihat komposisinya apakah ini coklat apakah gula gitu. Iya. Pesannya silakan untuk masyarakat supaya pastinya lebih bijak gitu ya untuk Iya. mengonsumsi coklat, silakan. Iya, untuk semuanya coklat itu kan bahannya kan udah kandungannya. Lebih baik kita ngecek minimal bolehlah konsumsi setiap hari atau berapa hari sekali 30 sampai 50 gram aja. Agar kita bisa mengimbangi dengan tubuh kita, jadi biar nggak manis-manis terus gitu. Bisa gitu ya. Iya. Batasi konsumsinya sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing betul, gitu. betul. Masya Allah. Terima kasih nih Mbak Suci sudah berbagi ceritanya gitu ya Iya, terkait coklat sama-sama. di Hari Coklat Sedunia hari ini dan juga pamer karyanya di sini gitu ya. Semoga tentunya usahanya sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program BIM hari ini. Tentunya terus saksikan program BIM setiap hari Rabu pukul 1 siang hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Maliatina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.